Jadi kan air masuk dari sini. Nah, nanti dia akan diteruskan ke sini, ke sini. Nah, akan tertahan di sini kan. Nah, ketika solendernya aktif, dia akan diteruskan sampai ke sini, ke lubang pengeluarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Regener. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali sebuah alat, yaitu apa ya namanya? Pengisi bak mandi otomatis mungkin ya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ini penampakan alatnya. Nah, terdapat dua buah keran manual dan keran otomatis. Jadi untuk yang otomatis kita posisi seperti ini, dan yang kita matikan otomatisnya tinggal putar seperti ini. Dan yang manual ya biasa. Kalau aktif ya ke depan, kalau mati ya ke samping. Dan juga di sini terdapat box system dan terdapat solenoid. Dan di bawah juga terdapat sensor ultrasonik untuk membaca ketinggian dari air. Dan ini saluran pembuangan dari otomatisnya. Jadi kan, ini sambungan untuk yang masuk ke saluran PDAM. Jadi kan air masuk dari sini. Nah, nanti dia akan diteruskan ke sini, ke sini. Nah, akan tertahan di sini kan. Nah, ketika solendernya aktif, dia akan diteruskan sampai ke sini, ke lubang pengeluarannya. Dan untuk yang manual ya langsung saja dari saluran ini PDAM ataupun tandon langsung diteruskan ke depan dan keluar dari depan sini. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya. Oh ya, untuk di dalamnya tuh hanya ada ya sensor ultrasonik dan platform Arduino, juga terdapat modul relay. Nah, hanya itu ya komponen yang dipakai ya. Dan ini sambung yang ke catu daya. Oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya kita akan lihat ini ya, video pengujiannya. Check it out. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini alatnya sudah saya pasang di saluran yang langsung terhubung ke PDAM ya. Nah, di sini juga terdapat dua buah apa ini namanya ya? Keran ya. Keran hitam dan keran biru. Nah, keran yang hitam itu digunakan untuk yang mode manual, dan keran yang biru digunakan untuk mode yang otomatis. Nah, ketika katakanlah listrik lagi padam ya. Nah, lagi padam. Nah, kan kita nggak bisa ini ngaktifin mode otomatisnya. Nah, jadi nggak bisa diaktifin karena kan dia butuh suplai tegangan kan otomatis. Nah, jadi nggak bisa. Nah, jadi kita bisa manfaatin yang mode manual. Kemudian yang mode otomatis, jadi tuh, ini kan di satu ini apa namanya ini ya satu keramik gitu. Nah, itu ukurannya kurang sekitar 11 cm. Nah, terus dari jarak sensor ke permukaan pertama yang ini, nah permukaan keramik yang pertama itu sekitar 5 cm ya. Nah, jadi ya sekitar 16 cm lah dari sensor ke permukaan yang awal itu. Nah, jadi algoritma yang pertama, ketika sensor membaca jaraknya lebih dari 16 cm, maka dia akan langsung aktif dan akan yang ngisi baknya. Nah, kita coba dulu yang manual ya. Nah, untuk yang keran manual, jadi ya biasa tinggal diputar aja, dia akan ngeluarin atau mengisi bak mandi. Dan sekarang kita coba yang otomatis, kita sambungkan ke catu daya dulu ya. Nah, indikator sudah berbunyi, dan sekarang dia kan di atas atau lebih kecil dari 16 cm ya. Ya 16. Kalau di bawah 16 itu berarti 15, 14, 13 dan seterusnya. Nah, karena dia masih di bawah 16, jadi dia gak langsung aktif. Nah, andaikan dia sudah di bawah atau di atas 16 cm, nah baru dia akan langsung aktif. Jadi kita coba ya. Ya, kita
kurangin airnya. Kita pindah ke ember dulu ya. Nah, airnya sudah otomatis mengisi karena sensor sudah membaca bahwa air kurang dari atau lebih dari 16 cm membacanya, atau di bawah dari itu ya, di bawah batas yang satu keramik itu, dan dia akan mengisi. Nah, untuk yang biru ini, jadi dia sebagai keran untuk otomatisnya. Ketika dia posisi gini, berarti dia mengaktifkan yang otomatis. Kalau kita putar gini, nah yang otomatis juga akan mati. Kita putar. Nah, seperti itu. Dan untuk alat ini ya, itu kompatibel atau support sama pompa air yang ada otomatisnya juga, dan juga tandon air yang ada di atas tangki air itu. Nah, untuk yang pakai pompa air, kenapa harus otomatis? Karena tuh kan untuk yang pompa air, cara kerjanya itu kan pompa air yang otomatis itu cara kerjanya dia akan aktif kalau di saluran pipa itu tidak terisi air. Jadi ada air yang kosong di saluran pipa. Nah, otomatis nanti pompa airnya akan aktif dan mengisi saluran air yang kosong itu. Nah, jadi kan untuk cara kerjanya ini hanya ya sebagai penyalur air juga. Nah, berhubung di ini yang putih solenoid itu, nah itu sebagai kuncian. Kalau dia tidak aktif, dia akan menutup, ada tutupnya. Dan ketika dia aktif, dia akan membuka tutup dari solenoid itu. Jadi dia akan juga aktif. Dan untuk pompa air yang sekarang ya kebanyakan udah otomatis, ya banyak udah otomatis emang. Jadi ya cocok lah, pas lah. Dan untuk algoritma yang kedua kita akan coba sebentar lagi, kita tunggu sampai terisi setengah keramik ya. Nah, oke, sekarang air sudah mengisi ini ya, setengah keramik. Kita coba yang algoritma kedua. Nah, untuk algoritma yang kedua, dia tuh akan aktif kalau dia berada kurang dari 16 cm. Jadi 15, 14, 13 dan seterusnya. Dan itu terjadi selama 5 menit. Kalau dia terjadi selama 5 menit di bawah 16 cm itu, nah baru dia akan aktif. Nah, kenapa harus 5 menit? Karena kan ketika kita mandi semua, kan itu ini bisa jadi tuh berubah-ubah nanti kan, soalnya gerak-gerak gitu kan. Nah, karena itu saya kasih counter selama 5 menit. Yang saya coba kemarin sih 5 menit, kira-kira 5 menit 16 detik ya. Nah, baru dia akan aktif. Dan itu dimanfaatkan ketika kita mandi kan. Nah, kan kita mandi, bisa jadi kita cuman butuh atau cuman pakai setengah keramik ini pas mandinya. Nah, jadi kan ya dia cuman tinggal segitu, belum sampai satu keramik itu. Nah, jadinya pas dia setengah tapi kita sudah selesai mandi, dan dia harus nunggu 5 menit. Nah, baru dia akan aktif. Kita coba ya. Nah, di sini saya sudah, indikatornya berbunyi. Di sini saya kasih stopwatch. Sebentar. Nah, kita mulai ya. Kurang lebih sih 5 menit ininya aktifnya. Sekarang kan ini setengah keramik. Ya, kita tunggu saja.
Nah oke, udah 5 menit dan dia alatnya aktif dan menyalurkan air. Dan sekarang kita tunggu hingga penuh. Nah untuk penuhnya nanti ini di permukaan atas ya. Nah oke. Berarti sensornya tuh bacanya segini ya, 6 cm. Nah dia berarti udah kebacanya penuh. Oke, cukup sekian. Nah oke, untuk video pengujian dan review pada video kali ini cukup sekian ya. Apabila ada ini ya, ada mungkin ada saran algoritma tambahan seperti apa, silahkan isi kolom komentar. Dan apabila ada saran juga isi kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.